Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sri Yohanes Sirait dengan NIM 114222029. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek saya dalam mata kuliah pengenalan basis data. Pada proyek kali ini, kita diminta untuk merancang, membangun, dan mengelola basis data di MySQL. Tujuan dari proyek dan deskripsi sudah tertera, dan berikut lini masa dari laporan dari progres kemajuan dari proyek ini. Berikut daftar tabel dan daftar isi dalam dokumen. Yang pertama, ERD atau Entity Relation Diagram sebagai model untuk menggambarkan hubungan antara tabel-tabel dalam basis data untuk Pizza Toba Bakery. Dan gambar 2 menunjukkan ERD translasi antar tabel dalam basis data Pizza Toba. Pada poin ketiga, yaitu proses normalisasi yang dilakukan pada setiap tabel, dan saya akan menjelaskan beberapa tabel saja. Yang pertama, tabel akun. Tabel akun sudah menurut saya, tabel akun sudah aman dalam 1NF karena berikut alasannya: tidak ada data atau kelompok elemen yang berulang dalam tabel akun. Dan untuk selanjutnya, dalam ketentuan 2NF, tabel akun sudah melewatinya karena tidak ada primary key di dalamnya. Dan untuk 3NF, karena semua atribut bergantung pada primary key, depend pada primary key, maka tabel akun sudah melewati 1NF, 2NF, hingga 3NF. Dan satu tabel lagi untuk proses normalisasi, yaitu tabel admin. Tabel admin menurut saya sudah melewati 1NF, 2NF, hingga 3NF dengan ketentuan sebagai berikut. 1NF karena tidak ada kelompok elemen yang berulang dalam tabel admin. 2NF, tabel admin sudah memenuhinya karena hanya memiliki satu primary key atau tidak memiliki composite key di dalam tabel admin. Yang ketiga, 3NF, tabel admin sudah memenuhi ketentuan yang dijabarkan dalam tabel bahwa dependensinya hanya terkait pada primary key dalam tabel admin. Dan di sini lengkap diberitahukan ke-16 tabel proses normalisasi terhadap 16 tabel di basis data PCN itu, Pak. Untuk poin selanjutnya, yaitu pembuatan basis data dan tabel-tabel dalam query. Ditunjukkan dalam tabel 17. Ini adalah proses atau query dalam pembuatan database dalam DBMS yang sudah ditentukan. Dan ini adalah tabel dan atribut-atribut di dalamnya. Pertama, tabel akun, admin, tabel carousel, tabel prestasi, tabel sertifikat, dan ada 16 tabel yang sudah di-create. Dan selanjutnya kita masuk pada enforcing data integrity. Bab ini menunjukkan proses enforcing data integrity dalam seluruh tabel yang ada dalam basis data. Yang pertama pada tabel akun.
tipe integrity domain yaitu default, tabel akun tidak memiliki karena tidak ada atribut yang diset untuk memiliki default value. Yang kedua, domain check. Tabel akun tidak memilikinya karena tidak ada atribut yang dibatasi nilainya untuk diizinkan dimasukkan suatu kriteria inputan tertentu. Untuk domain referensial, sebenarnya ini terbagi atas dua, yaitu check dan foreign key, yang akan sebenarnya termasuk dalam ada 3 tipe, namun sudah termasuk dalam ini, maka saya gabungkan. Dalam referensial, checknya sudah tertera di sini, dan untuk foreign key-nya di sini saya jelaskan. Dalam tabel akun, foreign key-nya tidak ada, maaf saya ganti, tidak ada foreign key dalam primary foreign key dalam tabel akun. Yang untuk tipe integrity selanjutnya yaitu entity. Primary key-nya yaitu ID akun. Unique-nya, menurut saya atribut unik dalam tabel akun yaitu atribut username. Kita cari contoh tabel lainnya. Yang memiliki yang cukup lengkap dalam integrity datanya, menurut saya ada pada tabel kategori. Ini ditunjukkan dalam tabel 25. Untuk domain defaultnya tidak ada, karena sekali lagi tidak ada atribut yang diset untuk memiliki default value. Yang kedua, checknya, tabel kategori memiliki atribut check, yaitu karena memiliki batasan untuk kriteria inputan tertentu dalam satu atribut, yaitu pada kategori produk. Kriteria tertentu itu maksudnya makanan, minuman, roti, dan kue. Hanya 3 tersebut inputan dalam atribut kategori produk. Yang ketiga, referensial. Tidak ada foreign key dalam tabel kategori produk. Untuk primary key dalam tabel kategori yaitu ID kategori yang diset untuk sebagai auto increment untuk menghindari redundansi dalam primary key. Yang selanjutnya unique. Tabel kategori memiliki unique di dalamnya untuk mencegah duplikasi data dalam beberapa kolom. Tabel unique dalam tabel kategori yang bisa menjadi uniknya yaitu atribut nama kategori. Kita masuk pada poin selanjutnya. Oke, kita masuk pada pengisian data dummy pada basis data. Berikut adalah tabel 34 yang berisi data dummy pada seluruh tabel, yaitu 16 tabel dalam basis data yang diisi sesuai dengan tipe-tipe dari setiap atribut di dalam tabel. Dapat dilihat. Kita masuk pada ditunjukkan dalam tabel 35, yaitu penerapan query dalam basis data yang dikembangkan. Yang ini terbagi atas 3, yaitu A, 10 query untuk menampilkan data dalam tabel. Kita ambil satu contoh. Nomor 2.
Query di sini menampilkan jumlah harga total dari tiap pesanan. Di sini saya menggunakan sum sebagai sum untuk menambahkan harga detail pesanan. Maka ini adalah hasilnya di samping sini. Untuk bagian B, 10 query yang difokuskan menggunakan inner join, left join, atau yang lain. Di sini saya mengambil contoh nomor 1. Query ini menampilkan produk dan kategorinya. Select A itu sebagai inisial dari tabel produk dan B adalah inisial dari kategori. Maka select A nama produk, S produk, B titik nama kategori, S kategori. Maka dengan penggunaan right join kepada kategori oleh tabel produk, maka ini adalah hasilnya. Untuk terakhir, pada bagian 5, penggunaan subquery. Kita ambil contoh nomor 1. Query ini berguna untuk menampilkan semua masukan dari ID pelanggan yang memilih ID pelanggan 3. Yang pertama, kita tentunya select ID pelanggan, subquery, select text masukan, from masukan, where ID pelanggan sama dengan 3, S diinisialkan sebagai kata pelanggan nih, from pelanggan, di mana ID pelanggannya ditentukan sama dengan 3. Berikut adalah hasilnya. Oke. Baik, sekian untuk presentasi saya untuk proyek kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan bagus. Sekian dan terima kasih.